Gimana nih Bang menanggapi dari pihak atau Mbak Erin sendiri langsung yang mengatakan bahwa Bang Sunan ini tidak profesional. Mungkin Abang sendiri mendengarnya seperti apa sih Bang? Ya, saya berbicara dari sisi praktisi hukum ya. Saya akan mengupas terkait dengan undang-undang advokat dan juga hukum perjanjian. Karena setiap ada tanda tangan kuasa, pasti disertai juga ada perjanjian. Di dalam perjanjian itu kan harus ditaati oleh kedua belah pihak, ya. Dan saya juga menyajikan tinjauan hukum yang seimbang ya. Jadi penjelasan yang di mana kedua belah pihak telah menyatakan. Kalau Pak Sunan di sini kan dia menyatakan bahwa dia tidak lagi menjadi kuasa hukum, ya Bu Erin kan. Tetapi kalau Bu Erin menyatakan bahwa satu, Bang Sunan tidak profesional karena mendelegasikan tugas Iya. kepada pihak lain, ya. Di sini saya mau menjelaskan juga bahwa di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003 bahwa di pasal 19 jelas bahwa advokat berhak mengakhiri pemberian bantuan hukum dengan syarat memberitahu klien terdahulu kecuali dengan alasan yang membuatnya tidak mungkin, ya. Dan juga di sini di pasal 22 advokat wajib menjaga kesesuaian, ya, kebenaran dan keadilan, berhak menolak, mengakhiri dan juga bertentangan dengan prinsip hukum dan etika. Di sini harus saya jelaskan di sini juga bahwa ini kan bahasa terkait dengan Bu Eri menyatakan bahwa dia tidak setuju ya atas tindakan Pak Sunan yang mendelegasikan kepada timnya. Jadi di sini Bu Eri jelas-jelas menyatakan bahwa Pak Sunan tidak profesional karena mendelegasikan tugas ini atau perkaranya kepada pihak lain dan tanpa persetujuannya. Iya. Dan di sini saya mau menjelaskan bahwa pendelegasian tanpa persetujuan memang itu tidak dibenarkan atau dilakukan sepihak dan penuh berdasarkan keterangan yang belum ada dan jelas. Tapikah pendelegasian itu seperti apa? Harus jelas dulu ya. Di sini kan saya melihat bahwa ini bukan pendelegasian memberikan kuasa kepada orang lain. Mungkin pendelegasian hanya bantuan tim internal. Karena kan yang ditangani kasus perempuan. Makanya juga ada pengacara perempuan-perempuan yang dihadirkan untuk mendampingi Bu Erin di situ. Jadi bukan pengalihan kuasa sepenuhnya. Kuasanya kan masih kuasa Sunan Kalijaga. Ya. Jadi kalau bicara pendelegasian, kalau pendelegasian sepenuhnya, misalnya surat kuasa diberikan kepada tim lain untuk menyelesaikan pekerjaan ini, itu memang tidak dibenarkan. Tapi kalau misalnya, ini karena dilihat oleh Pak Sunan bahwa ini kan kasus perempuan, kan ada pengacara timnya juga, pengacara tim perempuan, yang bisa menambah tim internal. Jadi bukan pengalihan kuasa sepenuhnya di sini. Biar jelas dulu ya. Jadi jangan sampai disalah sangka bahwa soalnya Pak Sunan cabut kuasa diberikan kuasa kepada orang lain. Bukan. Ada penambahan tim pengacara perempuan untuk bersama-sama dengan timnya Bang Sunan untuk mendampingi Bu Erin karena dia kan seorang perempuan, ya kan? Dan tentunya Pak Sunan kan profesional. Menempatkan misalnya menambah tim ini juga pasti ada pembagian tugasnya yang dilakukan oleh kantor hukum Bang Sunan kan gitu. Dan di sini juga Pak Sunan berarti tetap bertanggung jawab penuh ya. Hanya pembagian pekerjaan teknis sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya poinnya di sini loh saya menjelaskan bahwa poin kuncinya apa? Di Undang-Undang Advokat itu tidak melarang kerjasama tim. Jadi misalnya saya punya kantor hukum nih, saya mau menambah tim, bantuan tim lain, boleh, nggak apa-apa. Dan juga di Undang-Undang Advokat juga jelas bahwa kecuali kita dalam menangani perkara ini, tiba-tiba tanpa sepersetujuan klien, kita menyerahkan kuasa klien kita kepada orang lain tanpa persetujuan daripada si klien, itu memang tidak dibenarkan. Tapi kan ini kan Pak Sunan hanya menambah, melibatkan ya rekan satu tim hukumnya ataupun himpunan hukumnya yang masih sah dan lazim bahwa kantor hukum yang masih melakukan kontrak kerja kan kantor hukum Sunan Kalijaga. Dia kan hanya menambah tim
karena melihat ini kasus yang menimpa itu kan Bu Erin kan seorang perempuan ya. Mungkin Pak Sunan lihat bahwa memang juga harus didampingi oleh timnya yang pengacara perempuan kan gitu. Jadi sebenarnya kalau Bu Erin melihat bahwa ini adalah menafsirkan ya bahwa hal itu sebagai pergantian pengacara, kalau ini menurut saya ini adalah kesalahpahaman prosedur ya, bukan pelanggaran etik daripada Bang Sunan. Kenapa? Karena tidak ada pengalihan surat kuasa kepada pihak lain, tapi menambah tim karena ada pertimbangan-pertimbangan teknis seperti Bu Erin kan seorang perempuan, ya wajar timnya Bang Sunan di kantor hukumnya kan ada perempuan, mungkin ditambahkan untuk mendampingi, tapi surat kuasa kan tetap sesuai dengan kontrak kerja Bu Erin dengan Bang Sunan kan gitu. Lalu setiap juga perlu saya sampaikan bahwa Pak Sunan juga mungkin di satu sisi dalam hal tidak ada hubungan kerja lagi karena mungkin sudah tidak sesuai dengan hati nurani Bang Sunan untuk menangani perkara. Jadi undang-undang advokat boleh, pengacara boleh dengan alasan mundur karena perkara yang ditangani tidak sesuai dengan hati nurani, ya. Dan juga Bang Sunan juga menyatakan bahwa di media bahwa menyebutkan bahwa ART itu kan bagian daripada keluarga. Nah itu kalau hal seperti itu memang biarkan Bang Sunan yang menjelaskan. Nah di sini saya juga jelaskan juga bahwa analisis saya berdasarkan hukumnya bahwa di Undang-Undang Advokat pasal 22 dan Kode Etik Advokat itu memberikan hak penuh untuk mengakhiri kerjasama hukum jika bertentangan dengan prinsip keadilan, nurani, atau keyakinan hukum. Ini bukan ketidakprofesional, melainkan hak perlindungan integritas daripada profesi itu sendiri. Dan juga saya jelaskan bahwa di KUHP terbaru kita, KUHP kita tahun 2023 ya, Undang nomor 1 tahun 2023, prinsip utama daripada KUHP ini, KUHP baru ini adalah perlindungan setara dan martabat setiap orang. Disitulah mungkin sikap Bang Sunan mempertimbangkan posisi kasus ini, supaya dalam hal pernyataan daripada Bu Erin bahwa Bang Sunan tidak profesional, mendelegasikan kasusnya kepada orang lain, ini pernyataan ini kan supaya diluruskan. Dalam hal ini saya melihat dari sisi praktisi hukum dan juga saya membedah terkait dengan undang-undang advokat supaya di sini kita tidak saling menuding, tapi harus ada dasar hukumnya. Bang, ini kan yang... Jadi di sini saya menjelaskan juga bahwa advokat itu juga tidak wajib membela dengan cara apapun, melainkan membela sesuai dengan jalur hukum dan kebenaran. Jika dalam strategi posisi klien dirasa bertentangan dengan keadilan, mengundurkan diri adalah langkah paling profesional dan etis. Ya, gimana? Abang, Silakan ini bertanya. kan yang waktu kita press konsistensi mungkin aku juga ketemu abang ya, mungkin Bang, di situ kan Erin juga mengatakan kalau dia sebenarnya tidak setuju dengan ketiga lawyer ini dan tanpa sepengetahuan dia gitu katanya Bang. Kan semuanya dipercayakan semua ke Bang Sunan, tiba-tiba didelegasikan ketiga lawyer ini. Kata dia sih padahal sudah bayar fee itu Bang ke dia. Itu mungkin abang sendiri menanggapinya seperti apa Bang? Iya, kalau soal pembayaran atau kewajiban, itu pembayaran itu sebenarnya tidak menghapus advokat itu berhenti jika ada alasan yang sah ya. Ya, jika yang belum selesai advokat wajib misalnya belum menyelesaikan tugasnya. Jadi saya menjelaskan dulu bahwa pendelegasian yang dijelaskan itu kan harus jelas dulu apakah pengalihan kuasa sepenuhnya atau ada penambahan tim. Kan kantor hukum itu kan kita itu kan punya tim ya. Bisa kita rasa bahwa ini perlu ada penambahan karena faktor Bu Erin adalah seorang perempuan, sehingga memang ada beberapa pengacara perempuan yang ada di law firm-nya Pak Sunan itu dilibatkan di dalam situ. Tapi bukan berarti pengalihan sepenuhnya. Kantor hukum yang bertanggung jawab ya tetap Pak Sunan dalam hal segala sesuatunya. Semua kan pasti arahan dari Pak Sunan sendiri. Soal setuju dan tidak setuju Bu Erin dan Bang Sunan,
mungkin nanti Bang Sunan yang lebih detail menjelaskannya. Apakah sudah berkomunikasi dengan Bu Eri sebelumnya atau tidak. Tetapi saya melihat ini sebenarnya tidak ada pelanggaran kode etik di sini atau pelanggaran undang advokat, karena menambah tim itu boleh dan undang-undang advokat tidak melarang. Ketika dalam satu kuasa saya merasa bahwa ini perlu ada penambahan tim karena faktor ini dia seorang perempuan, perlu ada juga pengacara perempuan yang mendampingi juga. Kan semua sesuatu tanggung jawabnya masih kantor punya Pak Sunan. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ada penambahan tim secara internal itu hal yang biasa dalam proses kita menangani perkara gitu. Bang, tapi sejauh ini mungkin Bang Sunan sendiri mendengar respon tersebut seperti apa sih, Bang? Nah, saya tadi sore harusnya ketemu beliau ya, Hmm. tapi akhirnya ditunda lagi. Jadi saya belum ketemu sama beliau untuk beliau menjelaskan ke publik. Kalau menurut saya kegaduhan itu harus dihentikan lah. Penjelasan kedua belah pihak ini juga supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Kalau saya kan berbicara dari sisi praktisi dan juga membadah terkait dengan undang advokat, karena segala sesuatunya induknya ya undang-undang advokat, karena kita kan advokat kan gitu. Kembali lagi bahwa segala sesuatu juga terkait dengan tanda tangan surat kuasa dan juga terkait dengan perjanjian yang mereka sudah sepakati. Itu kan isi perjanjian kan Bang Sunan dan Bu Eni yang tahu. Tapi setahu saya bahwa sama juga di kantor hukum saya. Ketika saya menambah uh, tim di dalam uh, suatu surat kuasa dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya menguntungkan klien dan tentunya tidak keluar dari undang-undang advokat dan juga tidak menambah biaya lagi kepada klien. Kliennya harusnya bersyukur dong. Ada penambahan tim tapi kan biayanya masih yang sama gitu loh. Ini juga harus dijelaskan supaya bahasa atau pendelegasian ini kemungkinan besar kalau menurut saya itu kesalahpahaman ya. Prosedur bukan pelanggaran di sini. Mungkin ada miskomunikasi nih antara Bu Erin dan Bang Sunan di urusan bahasa pendelegasian, karena setahu saya waktu dalam hal menambah tim itu kan tidak ada pencabutan kuasa atau pengunduran diri dari Bang Sunan dan memberikan kuasa kepada orang lain. Tapi kalau menambah orang di dalam tim atau kuasa kantor hukum kita, itu hal yang biasa, sah-sah saja. Selama dalam hal penunjukan kantor hukum, ya tetap Sunan Kalijaga kan gitu. Ketika Sunan Kalijaga masih tetap yang punya kantor menangani perkara ini, kali menambah tim untuk mensupport kasus ini supaya lebih kuat dan juga ada pendampingan pihak perempuan di situ, saya rasa tidak menyalahi apa-apa di situ. Mungkin karena Bang Sunan, kenapa menambah? Karena dilihat atau mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, sejalan dan semangat KUHP baru atau KUHP yang baru. Jadi kalau menurut saya bahasa tidak profesional itu harus karena belum didukung oleh pelanggaran, ya. Aturan advokat justru keputusan menunjukkan kesetiaan dan prinsip etika ini penting di sini, ya. Tapi Bang, mungkin menurut pendapat Abang sendiri ketika mendengar pernyataan statement dari Mbak Erin ini kecewa atau seperti apa gitu Bang? Mungkin sampai Bang Sun sampai dibilang tidak profesional mungkin dari sisi pandangan Abang deh gitu. Kalau kalau saya kan ini berbicara bukan dari sisi kuasa hukum ya. Jadi saya sendiri bicara saat ini sebagai seorang praktisi. Jadi apapun nanti klien sampaikan kepada publik, yang penting kan dia bisa pertanggungjawabkan kan gitu. Karena kan kalau menurut saya Pak Sunan ini sudah bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban profesi. Jadi kalau ada misalnya ada selesainya hubungan kuasa atau pengunduran dirinya dan juga dalam hal undang-undang itu sebenarnya sah saja kalau misalnya seorang advokat bisa mundur dari perkara karena tidak sesuai hati nuraninya, atau seorang klien itu mencabut kuasa karena mungkin tidak sejalan atau tidak lagi sesuai dengan perjanjian yang sebelumnya, itu boleh saja. Dan itu hal yang biasa kalau menurut saya. Oke Jadi Bang. kalau menurut saya, di sini saya mau pertegas ya satu bahasa bahwa kasus ini mengingatkan kita, jadi advokat itu bukan sekedar alat kepentingan klien.
melainkan advokat bagian dari para penegak hukum untuk menjaga kebenaran, keadilan bagi semua pihak yang terlibat atau semua pihak yang menjalankan proses hukum.